Kalian baru mau mulai investasi? Bingung mulai dari mana dan jadi ragu karena banyak dengerin mitos-mitos soal investasi? Jangan khawatir, buat kalian yang baru mau mulai investasi, ada kok instrumen investasi bebas mitos yang cocok banget buat kalian, yaitu reksadana. Nah, sebelum kita mulai bahas reksadana lebih lanjut, apa sih biasanya mitos yang suka kita dengar soal investasi? Yang pertama, investasi itu susah dan ribet. Kemudian investasi itu tidak aman karena berisiko tinggi, dan juga investasi itu harus punya modal yang besar. Kita coba patahkan satu-satu mitos tersebut dengan reksadana ya. Buat kalian yang pemula dan masih awam soal investasi, mungkin kalian tergoda untuk menitipkan uang ke teman yang sudah jago berinvestasi. Nah, mirip konsepnya, lewat reksadana ini kita juga menitipkan uang kita untuk diinvestasikan. Tapi bukan ke teman, melainkan ke manajer investasi yang profesional. Jadi reksadana itu sebenarnya adalah salah satu instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional, di mana uang atau dana dari banyak investor itu dikumpulkan dan dibelikan aset-aset tertentu seperti saham, obligasi, bahkan deposito. Jadi reksadana ini cocok untuk kalian yang sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mengamati dunia pasar modal. Anti ribet karena kita nggak usah pusing mikir dan analisa aset mana yang harus dibeli. Percayakan semua ke manajer investasi yang mengelola. Kita tinggal pilih mau investasi di reksadana jenis apa. Karena ada 4 macam tipe reksadana berdasarkan aset-aset investasinya, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Kita bahas satu-satu ya. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang paling aman yang berinvestasi di deposito atau obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ekspektasi imbal hasil dari reksadana pasar uang ini adalah sekitar 3-5% per tahun, tergantung dari suku bunga yang berlaku saat itu. Bedanya dengan deposito yang dipotong 20% pajak, reksadana itu bukanlah objek pajak. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang minimal 80% dana investornya diinvestasikan ke surat utang atau obligasi. Di dalamnya terdiri dari banyak seri obligasi dari yang jangka pendek sampai jangka panjang. Ekspektasi imbal hasil dari reksadana pendapatan tetap ini adalah sekitar 6-10% tergantung dari pasar obligasi saat itu. Saat suku bunga turun, biasanya harga obligasi naik. Begitu juga sebaliknya. Saat suku bunga naik, seperti saat ini, harga obligasi cenderung turun. Atau bisa saja imbal hasil reksadana pendapatan tetap ini turun atau negatif. Kemudian berikutnya adalah reksadana campuran, di mana aset yang mendasari adalah pendapatan tetap dan saham. Jadi kalau kita memiliki reksadana campuran ini, dana kita akan diinvestasikan di instrumen obligasi dan saham. Yang terakhir atau keempat adalah reksadana saham atau yang paling beresiko karena minimal 80% dari aset yang mendasari itu harus diinvestasikan ke saham. Walaupun paling beresiko dibanding jenis reksadana yang lain, tapi reksadana saham ini justru yang paling diminati karena selain risikonya tinggi, potensi imbal hasilnya juga paling tinggi. High risk, high return. Ekspektasi imbal hasil dari reksadana saham ini adalah sekitar 10-15% tergantung dari kondisi pasar saham saat itu. Dalam kondisi buruk seperti saat pandemi lalu, bisa saja imbal hasil reksadana saham turun atau negatif. Secara tingkat risiko, berinvestasi di reksadana saham sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan dengan berinvestasi di saham langsung. Karena dalam reksadana saham, terdapat lebih dari 20 saham yang dipilih oleh manajer investasi, sehingga risikonya pun dibagi-bagi. Lalu, bagaimana cara mulainya? Pertama, kita pilih agen penjual reksadananya, bisa melalui bank atau perusahaan financial non-bank. Saat ini, banyak yang sudah menyediakan layanan pembukaan rekening secara online, jadi untuk kalian yang mager nggak perlu keluar rumah untuk buka rekening. Kedua, saat buka rekening biasanya kita akan diminta untuk mengisi kuesioner profil risiko. Ini untuk mengetahui tingkat penerimaan risiko kita seperti apa. Apakah kita tipe investor yang agresif atau konservatif. Ketiga, kita pilih manajer investasinya. Pilih manajer investasi yang memiliki kredibilitas yang baik ya.
Kalian bisa cari informasinya untuk 10 manajer investasi terbaik saat ini. Baru terakhir, pilih reksadananya sesuai dengan profil risiko kamu. Kelebihan lain dari berinvestasi reksadana adalah modal investasi yang relatif kecil. Dengan modal 100.000 aja, kamu udah bisa mulai investasi di reksadana. Jadi buat kamu yang baru mulai kerja dengan gaji UMR, gak ada alasan loh untuk nggak mulai investasi. Semakin cepat kita investasi, semakin cepat juga kita bisa menikmati hasilnya kan. Selamat mencoba dan salam investasi.